tadi. Iya, ya. Iya. Makanya sahabat beriman ya, kehidupan, ketenangan, ya, ketenangan dalam kehidupan, keberkahan dalam kehidupan, semua itu terbentuk dari Allah itu sendiri. Ya, terbentuk dari Allah itu sendiri, ya, dari ilmu Allah itu sendiri. Nah, kalau kita sudah mampu menempatkan diri kita sebagai artinya uh, zatnya Allah, ya, gerakan Allah, zahirunya Allah, ya, batinunya Allah. Nah, di situ kita sudah akan artinya bukan kita ya, artinya di situ Allah sudah akan memberikan keberkahan-keberkahan hidupnya. Ya, keberkahan hidup ini apa hamba Allah? Ya, saat dia berkekurangan, dia tidak lagi mengeluh. Ya, saat dia tidak masih dia nganggur 1 hari 2 hari, dia tidak lagi mengeluh. Ya, saat dia diomongin sama orang, dia tidak lagi membalas. Ya, dia tidak lagi merasa dendam. Ini yang dimaksud keberkahan. Ya, jangan kita hanya menilai keberkahan itu harta ya. Jangan kita menilai keberkahan hanya kan ya ke kata sunan ya. Nah, makanya kebanyakan kita sudah memiliki uang banyak tapi tidak ada keberkahan ya. Masih apa yang tidak keberkahannya masih tidak merasa puas di situ. Ya, apa yang kita miliki. Ya, nah, masih ada aja yang kita inginkan padahal kita makannya sudah lebih. Ya, kita memberi pun sudah melebihi. Ya, kita memberi pun sudah kita menyalurkan kepada orang lain sudah lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah lebih semua. Ya, tapi ada sifat di situ belum diberkahi oleh Allah dalam rezeki tadi, sehingga kita tidak merasa puas, ya. Nah, gitu. Ya, sebenarnya yang dikatakan wasiat orang tua itu untuk anak-anaknya sebenarnya bukan harta. Ya, bukan untuk memperbanyak harta untuk diberikan kepada anak. Ya, tapi ilmu Allah inilah yang harus disalurkan kepada kita sebagai harta warisan. Ya, pada anak kita, ya. Ini yang dikatakan warisan, ya. Itu yang dikatakan warisan yang artinya bekal memang bekal senyata-nyatanya. Ya, kalau orang sudah diliputi keberkahan di dalam hidupnya, iya begitu ya. Lihat apa namanya karung beras udah kosong ya alhamdulillah ya. Dia mengingat ke bawah. Ya, dia tidak mengingat dirinya itu yang paling bawah, tapi dia mengingat di bawah. Ya, sesungguhnya mungkin masih ada ya lebih dari saya. Ya, mungkin ada yang lebih daripada yang artinya mungkin ada yang lebih sengsara daripada saya. Ya. Makanya orang yang selalu mengeluh itu dia selalu memandang dirinya yang paling bawah. Ya, tapi ada juga orang yang kekurangan tidak pernah mengeluh. Kenapa dia memandang ke bawah? Ya, sesungguhnya ada yang lebih susah daripada saya. Nah, itulah keberkahan sahabat beriman. Ya, salah satu keberkahan ya ketenangan yang diberikan tadi. Ya, banyak sahabat beriman ya. Ya, memang wajar kita sebagai manusia, ya. Karena apa? Wajar kita sebagai manusia memiliki harta yang banyak, ya, memiliki uang yang banyak, tidak dilarang oleh Allah, ya. Karena Nabi kita juga, Nabi Muhammad itu orangnya yang ada dulu ya, di zamannya itu yang ada orangnya. Kenapa beliau? Karena dia memang seorang saudagar, ya, seorang pedagang, ya, seorang namanya panglima perang, ya, dan istrinya juga memang orang kaya, ya.
Memang tidak dibatasi kekayaan, tapi cuma tadi yang saya katakan, ya. Nah, dengan kekayaan kita harus duduk di makomnya Allah tadi. Ya, senantiasa kita melihat ke atas, ya. Nah, saat kita mengalami diri kita kekurangan, kita melihat ke bawah, ya. Nah, saat kita mendapatkan kenikmatan, kita melihat ke atas, ya. Jadi ke atas ke bawah, ya. Jangan cuma memandang ke atas saat butuh saja, ya. Jangan ya. Nah, saat kita diberikan kenikmatan, belajar untuk memandang ke atas. Saat kita diberikan kekurangan, belajar untuk kita yang bukan paling bawah. Artinya di situ masih ada orang yang paling bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya kadang-kadang ada orang susah, ya, tapi dia tidak pernah menceritakan kesusahannya. Nah, itu satu tanda-tanda keberkahan hidupnya, ya, karena dia memandang di bawah tadi, sesungguhnya ada yang lebih susah daripada dirinya. Ya, inilah ketenangan-ketenangan seperti inilah yang jarang, ya, manusia mendapatkannya, ya. Orang-orang yang begitu, itulah yang dikatakan surga, ya. Bukan berarti Allah tidak memberikan mereka kenikmatan, ya, tapi mereka memang sudah tidak lagi memperlihatkan diri kemanusiaan di situ. Karena kalau ada diri kemanusiaan, bagaimana, ya, bersifat apa manusia itu, ya, ngeluhnya, ya, manusia itu kan bersifat mengeluh, ya, mengeluh. Kalau dia sudah berdoa, kalau sudah dikabulkan, sifatnya paling, ya, palingan juga lupa gitu, ya. Nah, begitu sahabat beriman. Makanya yang dikatakan berdoa itu, Allah itu tidak tahu bentuk harta, ya. Allah tidak tahu bentuk uang, ya. Makanya kalau kita berdoa, itu Allah menurunkan keberkahan tadi, ya. Itu sudah termasuk semuanya, harta dan uang, ya. Dia memberikan kamu keberkahan hidup, kekuatan, kesehatan untuk kamu cari duit, ya. Nah, tidak bukan berarti kita meminta doa Allah memberikan kita duit, ya. Dia memberikan kesehatan, dia memberikan kekuatan, ya, sehingga kamu bisa mencari uang di situ, ya. Umur yang panjang, ya. Makanya Allah itu tidak mendengar uang, ya. Tidak tahu dia uang, ya, tapi dengan kesehatan yang diberikan tadilah, dengan kekuatan tadilah yang kamu mampu bisa menciptakan uang, bisa kamu menarik uang, kamu bisa mencari uang, ya. Nah, begitu sahabat beriman. Jadi jangan kita sedikit-sedikit salahkan nasib, salahkan takdir, salahkan Tuhan, ya. Nah, takdir, nasib, rezeki itu makhluk semua, ya. Makhluk, seharusnya mereka itu tunduk kepada kita, ya, makhluk itu, ya. Makanya dikatakan takdir itu bisa dirubah daripada doa, ya. Nah, karena apa? Memang tidak akan bisa, makanya tidak bisa kita hidup dalam, artinya harus berusaha gitu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Nah, ngopi boleh, ya. Nah, tidak bisa kita tunduk di situ, ya. Ada kalanya, ya, kita tidak mau lagi berusaha karena memang, ya, memang beginilah Allah berikan saya keadaan seperti inilah, miskin-miskin beginilah, ya. Tidak boleh sifatnya begitu, ya. Nah, harus yakin bahwa rezeki itu di telapak kaki saya, ya. Saya mampu menundukkan. Nah, dengan caranya bagaimana? Nah, dengan caranya kita harus bagaimana, ya, mengadakan yang rezeki yang besar itu, ya. Mana yang dikatakan rezeki yang besar itu adalah Allah Ta'ala, ya. Rezeki besar di dalam, rezeki di luar pasti akan mengikuti, ya. Begitu sahabat beriman. Makanya dikatakan
doa tanpa berusaha adalah kosong, ya, tapi berusaha tanpa doa adalah hampa, ya, karena memang sudah tidak ada nilai keberkahan. Ya, seperti doa ya. Nah, doa itu sebenarnya kalau kita cuma berdoa ya, belum tentu Allah akan mendengar doa kita. Kalau kita cuma berdoa doang ya, berdoa pakai bicara, berdoa pakai suara, belum tentu Allah bisa menjabah ya. Makanya jangan pernah tuduh Tuhan ya, atau dikatakan Allah masih menunda doamu. Memangnya dia manusia gitu menunda-nunda janji gitu? Ya, nah inilah jatuhnya marwah Allah dengan ucapan-ucapan, dengan kata-kata makhluk yang tidak tahu artinya penempatan perkataan tadi. Ya, kenapa doa-doa saya belum diijabah? Katanya kadang-kadang karena Allah belum menijabah, doa kita masih menunda. Ya, atau dikatakan dia masih enak mendengar doa-doa kita. Ayat dari mana itu? Ya, makanya orang-orang yang tidak berilmu itulah yang menjatuhkan marwah-marwah Allah. Ya, padahal sudah dikatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya aku itu dekat. Barang siapa yang berdoa kepadaku pasti akan kukabulkan. Ya, tidak ada kata bilang mau menunda-nunda atau masih rindu sama doa-doa kita, kata-kata kita. Ya, saya katakan lagi ya, sumber Al-Quran adalah wahyu. Ya, kita harus memulangkan dengan potensi wahyu. Ya, munajat. Ya, Al-Quran sumbernya wahyu, tidak kelihatan, tidak ucapan, tidak suara. Ya, karena dia potensinya kauli, munajat. Nah, berarti harus munajat dong kalau berjumpa dengan Allah, karena Allah turunkan wahyunya lewat wahyu, ya, lewat munajat. Munajat ketemu munajat. Yang didengar oleh Allah adalah munajat atau wahyu itu sendiri. Ya, gitu sahabat beriman. Ya, kalau kita melaksanakan suatu perjuangan dalam kita menetapkan ketuhanan diri dan keumatan diri kepada Allah, ya terlebih dahulu kita harus bisa ya mendirikan sebuah iman. Ya, jangan nanti iman itu kita masih rendah, tapi akal kita sudah merajalela di pengajian. Ya, iman kita masih rendah, kita rajinnya sholat luar biasa. Ya, imannya masih rendah, tapi kita bagaimana kita artinya kita sudah berpuasa dalam 30 hari. Iman kita masih rendah. Ini yang membuat kelelahan dalam kita belajar. Ya, tapi kalau kita sudah tahu konsepnya, sebetulnya tidak susah untuk kita mendekati Allah itu. Tidak susah, asal kita memang memiliki jiwa pemurah dan pengasih. Ya, juga apa? Contohnya, ya, kalau kita ya kita memberikan keputusan kodrat terhadap diri kita, itu aku yang punya. Nah, ini aku yang punya. Nah, jawaban kita alhamdulillah. Ya, nah, saat kita memberi, ya, saat kita menerima, ya, kita memandang penerimaan apa yang diberi oleh orang lain kepada kita, ya, katakanlah di situ, ya, katakanlah di situ bahwa yang menerima adalah Allah. Ya, Allah katakan di situ, ini aku punya nih, saya yang diberikan. Di situ kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hati kita menjawab, bersyukur kita. Ya, nah, bersyukur. Ya, nah, saat juga tangan ini memberi, tangan ini menerima, di situ Allah mengatakan saya yang memberi,
ya, bukan kamu ya. Di situ kita mengatakan alhamdulillahi robbil alamin. Ya, kalau kita juga menerima begitu, menerima bukan saya yang menerima, tapi engkaulah yang dipuji ya Allah, engkaulah yang dipuji. Ya, kita hanya mengatakan alhamdulillahi robbil alamin, karena kita sudah tahu, ya, ada ikrar dari Allah, ya, sebuah kalam menetapkan kodratnya pada diri kita ini, ya. Dan apabila Allah menetapkan sifat-sifat yang berhidup di dalam diri kita, kita bersyukur, ya. Artinya apa? Semakin kita kaji, semakin kita hilang keakuan diri, ya. Semakin kita membaca diri gerakan kita, semakin hilang diri kita, semakin hilang keakuan kita, ya. Asal kita tahu konsep-konsep pencarian diri kita, ya. Kita ini kan dikatakan calon guru sahabat beriman, ya. Ya, di sini kita semua calon-calon guru nih, calon-calon ulama, ya, yang lagi dibentuk kealimannya, ya. Siapa yang membentuk? Itulah Allah sendiri, ya. Jangan kita memiliki jiwa kodrat murid, ya, tapi milikilah jiwa guru yang sedang jadi murid, ya. Kita tahu konsep bagaimana menetapkan, ya, ketuhanan Allah, ya, ma'rifatullah. Apa rumus ma'rifatullah? La ilaha illallah, ya. Dia harus la ilaha illallahnya ini, dia harus kalimatul haq, dia harus menjadi satu batang tubuh diri kita. Tiada Tuhan selain Allah, ya, atau kita katakan tiada Tuhan selain aku, yaitu Allah, ya. Harus hidup kalimat itu, ya, nyata pada diri, bukan hanya jadi tulisan, ya. Terus bagaimana dengan diri? Inilah yang dikatakan ma'rifatur ruh, ya. Bagaimana kita mendapatkan hayatnya Allah, itulah diri yang bernama umat. Akhirnya kita belajar menghidupkan ayat itu dalam diri kita. Kan nggak susah tuh, ya, belajar itu. Tapi kalau belajar kita copot sana copot sini, sementara hati kita tidak ingin dicomot oleh Allah, tidak ingin diangkat oleh Allah, ya, atau diangkat menjadi kewalian kita, tidak ingin ditinggikan derajat kita. Ingat, ya, ujian yang paling besar di dalam belajar itu adalah diri, ya, diri kita sendiri. Apa ujiannya? Kita tidak mampu melenyapkan keakuan kita, mendirikan keakuan Allah, ya. Bagaimana bisa Allah bersifat kalau kita juga masih banyak tingkah kita, ya. Bagaimana Allah akan memberkahi kita kalau kita masih banyak tingkah mengeluh kita merasa kita yang bergerak, ya. Kita tidak berani mengambil isbatul yakin, kita tidak berani mengambil suatu keputusan, ya. Akhirnya apa? Akhirnya datanglah setan, hawa nafsu. Nah, ya, kita himpun. Kalau memang ma'rifatu itu melalui kalimat la ilaha illallah, kita lihat lam, alif, zohir dan batin, itulah la, ya. La dibaca lam alif, ya. Kepanjangan dari la adalah lam alif, artinya zohir dan batin. Kalau ilaha apa? Hamba Allah, terlihat, ya. Ilaha itu terlihat dia. Kalau ilah apa? Hamba Allah, batin bilah, ya. Allah zat yang hidup, inilah kita. Akhirnya di sini kita mulailah kita memperjalankan diri kita, membaca diri kita dengan man arufa nafsahu fakot arufa rabbahu, mengenal keakuannya, mengenal kekuasaan atau gerakannya pada diri kita.
Nggak berani kan? Nggak berani. Nggak yakin kan? Nggak yakin kita. Ya, padahal jalan sudah ada. Ya, nggak berani kita itu. Terus seperti apa? Yang terlihat tadi. Diangkatlah keumatannya dengan marifat turuh. Apa yang diangkat? Ya, agar marifat turuh bentuk daripada yang nyata tadi. Muhammad mim kepala, Rasulullah roh yang berasal dari Allah. Ya, Muhammad mim ha mim dal kepala, dada, perut, kaki. Rasulullah roh yang berasal dari Allah. Inilah dikatakan maujud am. Ya, maujud am. Artinya maujud yang terlihat. Inilah amruhu. Inilah ruhku, kata Allah. Harusnya sudah bisa menetapkan satu demi satu tingkatan syahadah itu. Ya, kalau enggak, ya, aduh, di mana yang mau dimatangin? Karena kita tidak bisa mengambil isbatul yakin, ya, dari penerjemahan ilmu hakikat yang dikeluarkan dengan ratusan pemahaman. Ya, la ilaha illallah marifatullah Muhammad Rasulullah marifaturuh. Ya, ini harus kalimat hak dan itulah kalimat yang hidup. Akhirnya bertemulah dua perkara ini. Syahadat menyatu, syahadat langsung. Ya, ahad menjadi satu. Apa? Inilah yang nyata bagi Allah, yang disaksikan adalah wajah. Yang nyata bagi Muhammad, yang disaksikan adalah tubuh. Ya, saya ulangi lagi. Ya, inilah yang nyata bagi Allah, yang disaksikan adalah wajah. Inna wajahatu wajihiyah. Di mana kamu memandang, di situ wajah-wajah Allah. Ya, inilah yang nyata bagi Allah, yang disaksikan adalah wajah. Yang nyata bagi Muhammad, yang disaksikan adalah tubuh. Muhammad mim ha mim dal. Kalau sudah bertemu tubuh dengan wajah, maka itulah hayat. Ya, hayat Al-Quran. Dengan kita mengamalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, semua kajian itu sudah bisa kita dirikan. Ya, cuma dilaksanakan sampai tauhid tafrid, ya. Sampai kita mencapai tauhid tafrid, tauhid tajrid, dan tauhid tafrid dan tajridnya. Ya, jangan kita tidak melaksanakan tajali di setiap kajian. Karena dikhawatirkan dari awal saya pernah bicara, takut nanti menjadi pengalaman tanpa kekuatan. Ya, coba mengambil sikap sahabat beriman di sini kita semua dalam keputusan di dalam setiap kita mendirikan hakikat Allah. Ya, karena tugas kita masih banyak, ini yang penyempurnaan kodrat Allah pada diri saja sampai sekarang belum selesai. Saya senantiasa ulang terus. Ya, penyempurnaan kodrat saja saya bisa pandang sahabat beriman di sisi kalian itu. Ya, masih saya ulang-ulang terus, ya. Jadi harus kita mampu, ya, ya, menyempurnakan kodrat Allah pada diri, ya. Bahwa inilah yang dikatakan la ilaha illallah marifatullah, ya, Muhammad Rasulullah marifaturuh. Ya, kalimat hak, dan itulah kalimat yang hidup. Akhirnya bertemulah dua perkara tadi. Ya, syahadat menyatu, syahadat langsung, dan ahad menjadi satu. Inilah yang nyata bagi Allah, yang disaksikan adalah wajah, yang nyata bagi Muhammad, yang disaksikan adalah tubuh. Ya, makanya saat Nabi Muhammad mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ya, itu Nabi Muhammad yang mengatakan begitu, ya. Dia menutup mata beliau, ya, dia melihat kepada rasa,
Ya, dia melihat kepada batinnya, dia melihat kepada kolbinya. Ya, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya. Nah, lalu apa kata Tuhan? Nah, Muhammad Rasulullah. Dia melihat Tuhan itu, dia melihat tubuh ini ya. Terima kasih Engkau telah menjadikan aku Tuhan. Ya, terima kasih Engkau telah memujiku. Ya, Allah sudah melihat tubuh kita. Ya, Nabi kita melihat ke dalam. Mana yang ke dalam? Itu rasa semua. Semua itu sudah terbentuk, penglihatan, pendengaran, ucapan, semua sudah ada di dalam. Makanya yang ngomong itu di dalam semua ya. Yang melihat di dalam semua. Yang mendengar di dalam semua. Yang berbicara di dalam semua. Jangan kita terbiasa berbicara bukan dari lubuk hati lalu kita berbicara. Ya. Makanya Nabi kita itu paling tidak suka ya. Nabi kita itu kalau diperintahkan oleh Allah baru dia bicara. Kalau tidak diperintahkan tidak mau bicara. Ya, begitupun kita. Ya, kalau hati kita sudah berbicara, berbicaralah. Kalau hati kita tidak mau berbicara, nggak usah berbicara kalau nggak penting ya. Gitu, biar tidak mendapatkan dampak dari apa yang kamu katakan. Ya, begitu. Makanya kadang-kadang kita ngomongnya gitu-gitu aja lah ya. Nah, jadi harus begitu sahabat beriman. Itu yang dikatakan syahadat. Ya, jadi mim hanya tadi, mim dalnya tadi harus lebur menjadi diri kita ini. Ya, alam bagi diri kita. Nah, perlu kita ya kalau kita menjurus kepada alam ya, artinya kepada alam ya. Ini akan dia berdampak berbentur dia. Ya, dia berbentur kepada ajaran tauhid. Seperti asyhadu alla ilaha illallah ya wasyhadu anna hamba Allah. Nggak boleh begitu ya. Nggak ada ajaran di tauhid itu begitu. Ya, semua risalah-risalah ilmu itu semua dari Nabi Muhammad. Ya. Nggak perlu kita merubah-rubah. Cuma tajalinya Muhammad tadi pada batang tubuh kita ini. Ya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saat kita menyebut Muhammad, ini tajalinya kita melihat tubuh kita ini. Tapi tidak perlu kita bilang lagi asyhadu anna Muhammad, asyhadu anna hamba Allah. Tidak perlu. Ya. Itu amalan sahabat beriman, bentur dengan risalah-risalah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Ya, terbentur dia. Tidak perlu. Ya, apa yang diturunkan oleh Rasulullah, ya Nabi Muhammad, apa yang diajarkan di dalam Al-Quran itu yang kita ikuti. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah, kita melihat mana diri kita yang hidup itu. Ya, di dalam hati kita. Itu yang Muhammad itu. Ya, yang tubuh itu yang berkata tuh, yang tubuh kita ini, yang kelihatan ini itu yang berkata. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, karena engkaulah aku bisa hidup, katanya tubuh. Ya, mim ha mim dal. Ya, tutup mata, wasyhadu anna Muhammad, wasyhadu anna, itu yang Allah katakan, ya. Pas Allah dia membuka mata, dia melihat tubuh ini. Wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terima kasih engkau telah memujiku. Ya. Kan sudah dikatakan. Kan sudah dikatakan di dalam kajian sulbi, ya. Apa kata Allah? Ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, engkaulah Tuhan kami. Aku yang menyaksikan. Bagaimana ya? Kalau aku turun ke dunia, ya Allah, siapa namaku? Allah kan cuma mengatakan namanya. Namaku adalah namamu. Namamu adalah namaku. Makanya kita ini semua Allah. Lantas kenapa kamu ganti di situ Muhammad? Ya. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna hamba Allah gitu.
Ya, ya. Lalu bagaimana kalau kalau ada yang bertanya siapa nama Tuhanmu? Katakanlah hambaku. Ya, namamu adalah namaku, namaku adalah namamu. Yang dimaksud itu asma Allah, alif lam lam ha. Kita ini semua Allah. Kita ini semua asma. Ya, makanya dikatakan di mana kamu memandang di situ wajah-wajah Allah. Ya, yang tidak ada pada Muhammad, yang ada pada Muhammad itu tadi, ya, kepala, dada, perut dan kaki. Tidak ada wajahnya. Ya, yang ada kepada Allah hanya wajah tapi tidak ada tubuhnya, itulah rasa. Ya. Nggak boleh sahabat beriman, ya. Tidak ada kajiannya di dalam Al-Quran itu nyebut-nyebut nama sendiri. Ya, makanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini pembawa risalah Nabi Muhammad, harus ikut Al-Quran, ya. Tidak boleh sembarangan. Ini pegangan hidup, ya, keyakinan. Ada kalanya siapa nama ruhmu, macam-macam nama ruh, apa-apaan gitu. Ya, nama ruh kita beda dengan nama ruh nanti itu kayak gimana gitu itu konsepnya. Ya, yakinlah. Yakin saja kepada Robmu, sahabat beriman. Robmu itu yang mana? Yang menguasai dirimu itu. Makanya cuma dialah yang tahu mana yang sesat dan mana yang tidak sesat. Ya, yakinilah kepada Robmu, yakinlah kepada yang menghidupimu. Yakinlah bahwa dia adalah Robmu. Makanya dia maha mengetahui mana yang sesat dan mana yang tidak sesat. Ya, karena di Al-Quran memang sudah mengatakan, ya, sesungguhnya manusia itu, ya, mereka hanya membawa kamu dalam kesesatan. Mereka itu hanya mempraduga. Mereka itu hanya memberikan prasangka. Tapi sesungguhnya Rohmu lah yang mengetahui segalanya. Mana yang sesat dan mana yang tidak sesat. Ya, ikutilah. Ya, itulah yang menggerakkan dirimu. Itulah yang menggerakkan atau dikatakan Robbinas. Ya, Robbinas, Robbil Alamin, yang menggerakkan alam jasadmu. Ikutilah dia, mana yang dia mau. Itulah perbuatan-perbuatan yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itulah yang dia mau. Ya, makanya sudah ada perintah di dalam sholat. Mubarakatuh namanya. Apa itu dikatakan mubarakatuh? Ya, jadikanlah alam itu, jasadmu itu adalah tempat keberlimpahan, keberkahan bagi orang lain. Ya, bantu orang lain, ya, sayang orang lain. Jadikan alamnya Allah itu tempat keberkahan, ya, mubarakatuh namanya, ya, mubarokah, ya, assalamualaikum, ya, atayatul mubarokah, tayatul mubarakatuh, salawatu toibatulillah. Inilah perintahmu ya Allah. Jadikan dia berfungsi kepada orang lain, ya, jadikan dia sumber daripada kebaikan daripada orang lain, tapi dengan butuh tajali, ya. Makanya tauhid yang paling tertinggi itu adalah tauhid ilahiyah, tajali dia, ya, memunajatkan pada yang sir, ya, kepada yang rasa, ya, sampai menuju kepada tauhid goibiyah, ya. Goibiyah itu sudah mampu mengimani sesuatu yang goib itu menjadi ada, ya. Kita sudah mampu mengimani sesuatu yang ada itu ternyata yang kosong itu, yang kosong itu ternyata yang ada itu, ya. Ya, tayatul mubarakatuh salawatu taibatulillah, ya. Inilah perintahnya Allah dalam sholat, apalagi wajahatu wajihiyah, apalagi, ya,
Itu perintah-perintah Allah itu dengan tumbadil, ya. Tumbadil itu nyatalah Muhammad dengan Allah di dalam dirimu. Ya, makanya salat itu dilengkapi oleh Muhammad itu sendiri, yaitu duduk. Ya, itu dikatakan tumbadil. Ya, tidak ada yang mampu menjabarkan itu sahabat beriman, ya, kecuali ilmu. Ya, karena di dalam Al-Quran tidak ada duduk, ya, nggak ada duduk. Cuma hanya orang-orang yang berilmu. Makanya semua rahasianya kepada Nabi Muhammad. Mana yang Muhammad? Mim hamim dal itu. Ya. Ya. Gitu sahabat beriman. Jadi berfungsilah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, di dalam diri kita lagi berarti bukan lagi omong-omong, ya, bukan lagi omong-omong, tapi sudah nyata. Ya. Kita ini kan selama ini kan ya omong-omong doang, ya. Gitu. Makanya kita harus resapi, ya, selama ini keakuan kita ini sudah hidup di dalam diri kita sudah berapa tahun kita hidup dengan keakuan, ya. 20 tahun, 30 tahun, ya, 40 tahun Nabi Muhammad sudah mengenal Allah, ya. Gitu sahabat beriman, ya. Jangan sampai sudah 50 tahun kita belum, ya. Gitu sahabat beriman. Makanya dikatakan awal hidup itu adalah umur 40 tahun. Ya. Jadi kalau kita memandang keberadaan dia pada zahirnya, ya, kita harus isbatul yakin ini adalah salah satu keputusan mutlak kita bagi Allah. Ya, makanya sudah dikatakan, ya, barang siapa man azara kato ayatin wa azaitul wa manal anbiya, ya, wahayatun watil wazirun. Ya, apabila kamu menatap dirimu adalah aku, maka aku perlakukan ketuhananku padamu. Ya, innal, ya. Kalau dia sudah memperlakukan ketuhanan kita kepadamu, bagaimana nih? Kalau Tuhan itu kan semua bisa, ya. Kayak gimana tuh perasaan? Ada urusan gampang, ya. Karena Allah sudah mengatakannya. Ya, apabila kamu menatap dirimu adalah aku, maka aku perlakukan ketuhananku padamu. Luar biasa kan? Luar biasa. Cuma kita kebalik. Ya. Kebalik kita. Inna juratil il akbaru. Katanya hamba, katanya jasad ini. Ya Allah, engkau adalah memperlihatkan kebesaran. Ya. Lalu dengan demikian kita bagaimana kita bisa seperti kita pernah mengkaji daripada awal dulu. Ya. Makanya saya katakan lagi, awal pertama yang dijadikan oleh Allah adalah si penjadi semua jadi. Apa itu hamba Allah? Itu yang dikatakan ya, alif lam lam ha. Ya, itulah zat. Itulah diri. Ya, dulu kita pernah belajar waktu hakikat, yaitu dengan adanya yaitu artinya zat. Maka Allah menjadikan dari kata tadi semua terjadi. Ya, itu yang dikatakan zat kunah. Ya, zat kunah. Setelah Allah meniupkan sebuah ruh kepada zat tadi, ya, setelah sempurna kejadiannya, maka kutiupkan ruhku, ya, kutiupkan kepada zat, maka terjadilah zat kedua, yaitu dikatakan zat kunal. Zat kunal ini adalah zohir, ya. Zat kunal adalah zohir, zat awal adalah zat kunah. Jadi zat, maka jadilah alam, yaitu alam zat namanya. Inilah alam zat kita ini. Alam zat itu kita, ya.
Jadi dengan kun fayakun, kuna dan kunal, maka terjadilah alam zat. Inilah alam diri sebagai perantara kita kepada Allah. Ya, ya silakan Bang Kohir. Ya, maka dalam perkekalan tersebut larutlah kita dalam sebuah naluri hati yang tempat kita bagaimana mengadu, ya, biasa kepada Allah, kepada orang lain mungkin selama ini, ya, serta kita sudah tahu diri kita, sudah mulai kita berbicara dengan kodrat zuhirnya kita. Mulailah kita curhat satu persatu tentang diri kita, ya. Allah jadikan masalah biar kita itu tahu kemana kita mengadu. Zat adalah anasir alam. Zat adalah anasir